Pernah nggak sih kamu berpikir kenapa negara bisa berubah sikap tanpa adanya perang? Atau kenapa norma internasional bisa begitu kuat padahal tidak ada polisi dunia yang memaksakan? Jawabannya ada pada satu pendekatan yang mengubah cara kita melihat dunia, yaitu konstruktivisme. Pendekatan ini muncul sebagai respons atas keterbatasan teori-teori klasik seperti realisme dan liberalisme. Kalau dua teori itu berfokus pada kekuatan material seperti militer, ekonomi, dan institusi, konstruktivisme justru melihat bahwa dunia internasional dibentuk oleh ide, nilai, identitas, dan proses sosial. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kelebihan konstruktivisme. Pertama, cara pandang baru yang fokus pada ide dan identitas. Jadi, kelebihan pertama dari konstruktivisme adalah kemampuan uniknya untuk melihat bahwa kepentingan dan identitas negara bukan sesuatu yang tetap. Negara tidak bertindak hanya karena dorongan ekonomi ataupun militer, tetapi juga karena cara mereka memaknai dunia. Menurut Christian Reusmith, realitas internasional adalah sesuatu yang dibangun melalui proses sosial, melalui interaksi, bahasa, wacana, dan nilai yang terus berkembang. Contoh yang paling gampang kita lihat adalah konsep kedaulatan. Ini bukan benda material, tidak bisa dipegang, dan tidak ada bentuk fisiknya. Tetapi semua negara dunia menghargai konsep ini karena adanya kesepakatan sosial. Dengan perspektif seperti ini, konstruktivisme membuka ruang analitis baru, melihat dunia internasional bukan sekedar area kekuatan material, tetapi juga area pertarungan makna. Kelebihan kedua yaitu menonjolkan peran aktor non-negara yang sering diabaikan oleh teori lain. Konstruktivisme mengakui bahwa pembentuk politik global bukan hanya negara. Dalam praktiknya, banyak perubahan global justru datang dari aktor-aktor non-negara. Immanuel Adler menjelaskan bahwa realitas sosial dibangun oleh berbagai aktor, di antaranya organisasi internasional, NGO, gerakan sosial, komunitas akademik ataupun ilmuwan, bahkan kelompok masyarakat sipil. Mereka semua mempunyai peran dalam menyebarkan pengetahuan, membingkai isu, dan membentuk norma global. Kelebihan ketiga, konstruktivisme dapat memahami ide dan norma sebagai fakta sosial yang disepakati. Fakta sosial ialah sesuatu yang ada karena kita semua sepakat bahwa itu ada. Contoh paling sederhana adalah uang. Uang hanyalah kertas, tetapi masyarakat sepakat bahwa uang mempunyai nilai. Norma kuat bukan hanya karena ada kekuatan fisik yang memaksakan, tetapi juga karena ada aktor-aktor internasional yang percaya, menerima, dan menanamkan nilai tersebut dalam tindakan sehari-hari. Dengan kata lain, konstruktivisme menjelaskan hal yang tidak bisa dijelaskan oleh realisme dan liberalisme, yaitu bagaimana sesuatu yang awalnya hanya ide bisa menjadi aturan nyata dan mengarahkan perilaku negara. Kelebihan keempat adalah kemampuan konstruktivisme dapat menjelaskan perubahan besar dalam politik global. Berakhirnya Perang Dingin yang ditandai dengan runtuhnya Uni Soviet terjadi bukan karena dikalahkan secara militer, tetapi karena terjadinya perubahan ide, nilai, dan pemaknaan di dalam masyarakat Soviet dan para pemimpinnya. Immanuel Adler menyebut fenomena ini sebagai evolusi kognitif, yaitu perubahan cara orang memandang dunia yang kemudian mengubah identitas, kepentingan, dan tindakan politik. Konstruktivisme mampu menjelaskan bahwa perubahan global bukan semata-mata akibat perang ataupun kekuatan ekonomi, tetapi juga akibat perubahan ide, sesuatu yang dulu dianggap terlalu abstrak oleh teori-teori klasik, tapi ternyata sangat menentukan masa depan dunia. Kelebihan kelima, konstruktivisme menawarkan jalan tengah dalam studi hubungan internasional. Konstruktivisme tidak menolak pentingnya kekuatan material, tetapi juga menolak anggapan bahwa material adalah satu-satunya faktor yang menentukan. Konstruktivisme mempertemukan cara pandang tentang struktur dan agensi, dua hal yang sering dipisahkan oleh teori lama. Karena fleksibilitasnya, konstruktivisme sangat populer dan relevan di dunia akademik saat ini. Konstruktivisme memberikan kerangka yang lebih lengkap untuk memahami dunia yang semakin kompleks dan penuh isu sosial seperti identitas, kepercayaan, nilai moral, norma global, dan perubahan sosial. Pada akhirnya, konstruktivisme mengingatkan kita bahwa dunia internasional tidak hanya digerakkan oleh kekuatan dan kepentingan, tetapi juga oleh makna yang kita ciptakan bersama. Konstruktivisme menunjukkan bahwa perubahan besar bisa muncul dari ide kecil,
bahwa identitas dapat berubah seiring waktu dan bahwa norma bisa menjadi fondasi dari tantangan global. Pada akhirnya, konstruktivisme membantu kita melihat bahwa politik internasional bukan sekedar siapa yang paling kuat, tetapi tentang bagaimana kita memahami diri kita sendiri dan orang lain. Dan ketika makna berubah, dunia pun ikut berubah.